Kita ikuti wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI. Terima kasih pendengar Pro 3, pendengar Radio Parlemen, dan juga pemirsa RRI Net. Kembali kami hadir dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN tahun 2025. Kami masih hadir untuk Anda dalam siaran bersama Pro 3 RRI dan Radio Parlemen. Nah, Rudi, kalau tadi kita sudah menanyakan kepada Bapak Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI, Kepala Biro. Nah, sekarang sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 berarti membawahi hukum. Iya. Menarik sekali ini. Menarik sekali. Sangat ya, menarik karena sekali. memang kemarin Komisi 3 di DPR RI juga mendapatkan banyak view dari para pemirsa di TV Parlemen karena mengangkat isu-isu yang sedang viral. Nah, kita mau nanya-nanya, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Gilang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Gilang ya. Iya. Di 79 tahun ini, Pak, bagaimana Pak Bapak melihat Indonesia di usianya yang 79 tahun, bukan usia yang muda? Jadi di usia 79 kita tahu bahwa sudah hampir lebih dari setengah abad perjalanan bangsa Indonesia kita ini, dan juga sudah melalui lebih dari 4 kali pilpres secara langsung sejak tahun 98. Tentu kita mempunyai harapan baru dan harapan sebagai anak muda dan juga sebagai generasi ke depan. Kita berharap Indonesia ini menjadi negara yang sesuai dengan yang dipimpin oleh founding father kita, yaitu Bung Karno, di mana kita bisa berdikari, kita bisa berdiri di kaki sendiri, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan juga dari sisi kesejahteraan. Tentu ke depan ini banyak tantangan ya, yang kita lihat juga, apalagi dinamika politik yang sangat cepat di dunia global, dan juga banyak tantangan seperti pangan, energi juga, yang tentu ini menjadi masalah bersama. Dan tentu harapannya ke depan, bangsa kita adalah bangsa besar dan bangsa yang dengan mempunyai banyak kekayaan alam. Tentu ini bisa menjadi potensi kita untuk menjadi tahun 2045 negara kita menjadi negara emas. Dan tentu yang paling utama adalah kita masyarakatnya sudah sejahtera. Amin. Ya. Kalau Mana dulu nih? Saking antusiasnya. Iya, karena banyak yang mau ditanyain. Iya. Baik. Dalam sidang tahunan salah satunya kan juga penyampaian capaian kinerja pemerintah. Betul. Nah, kebetulan nih Nadia, Pak Gilang kan juga dari Komisi 3. Iya. Paling tidak lah Pak, selama 1 tahun terakhir, bagaimana sih Komisi 3 menilai capaian kinerja di sektor hukum kita? Tentu saya di Komisi 3, kita lihat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang viral. Sebagai contoh, minggu lalu ada seorang ibu yang dianiaya oleh suaminya. Tentu saya sangat mengapresiasi kinerja kepolisian, Kapolri yang sangat cepat dalam menangani kasus ini. Dan langsung setelah viral 1 hari langsung tertangkap. Tapi kita berharap hal ini jangan terjadi karena viral saja. Tapi kalau bisa jangan sampai ada seperti yang sering masyarakat bilang, no viral, no justice. Tentu kita berharap polisi bisa melaksanakan hal ini ke seluruh lini. Artinya tidak perlu ada viral-viral, tapi seluruh masyarakat laporan-laporan yang ada sudah langsung harus ditindaklanjuti. Sehingga jangan sampai ada banyak ibu-ibu rumah tangga. Dan tentu ini bukan hanya ibu-ibu rumah tangga. Kita tahu mungkin ada bapak-bapak rumah tangga yang mengalami KDRT, yang mungkin juga mengalami hal sama, cuma mereka mungkin ngerasa sebagai pria, mungkin mereka nggak melaporkan. Tentu ke depan kita lihat hukum makin lama juga saya bilang makin bagus.
kita berproses bagaimana kita sebagai gimana Kapolri mentransformasi hukum yang dulunya seperti ini akhirnya sampai sekarang. Tentu kita sangat mengapresiasi dan juga kita di Komisi 3 selalu mendukung penuh atas kinerja-kinerja yang dilakukan oleh kepolisian dan serta seluruh aparat hukum. Kalau tadi Bapak menyampaikan Komisi 3 ini memberikan dukungan penuh. Dan di sini juga kita melihat kalau kemarin saja Komisi 3 sudah menerima aduan-aduan masyarakat. Betul. Dan mengadakan sidang secara luas. Walaupun itu di masa reses. Artinya berarti masyarakat Komisi 3 membuka secara langsung untuk masyarakat yang ingin mengadu ke Komisi 3. Betul. Dan inilah makanya kenapa saya bilang Komisi 3 mendukung penuh. Kita pun di sini Komisi 3 pimpinan-pimpinan sangat, kita nggak nunggu bola. Kita tahu ada something yang viral, kita langsung tanggapin, dan kita berharap dengan masyarakat melihat Komisi 3 memberikan atensi penuh, kita berharap nanti di seluruh tempat pun hal yang melakukan hal sama. Jadi jangan sampai masyarakat berpikiran bahwa hukum itu sudah tidak ada. Enggak, kita di Komisi 3 selalu kita bekerja keras bersama-sama. Bulan lalu ada juga yang dari Padang juga ada, keluarganya datang ke DPR juga. Minggu lalu juga ada yang korban mafia tanah. Tentu kita berharap ke depannya banyak seperti ini. Artinya kita tahu bahwa DPR adalah rumah dari rakyat, dan ini tempat rakyat mengabdu. Apabila mereka merasakan ada penzoliman ataupun ada kasus mereka yang dirasa penuh dukungan dari DPR, kita selalu mendukung penuh hal-hal tersebut. Artinya sebuah respon yang cepat ini bukan tidak mungkin akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tetapi kami juga ingin menanyakan, dari sisi atensi yang begitu besar oleh Komisi 3, seberapa jauh atau selarasnya bagaimana memastikan juga laporan pengaduan yang masuk itu akan menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat? Nah, tentu kita di sini kita berharap dengan kita memberikan atensi terhadap suatu kasus tertentu, kita berharap di sini kepolisian pun juga melakukan hal yang sama. Di saat mereka melihat DPR melakukan perhatian, artinya mereka di saat mereka bekerja, mereka pasti berhati-hati dan sungguh profesional. Jangan sampai yang menjadi perhatian masyarakat, jangan sampai ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kita tahu sekarang itu namanya media, kita nggak bisa menghadang. Dan tentu isu-isu seperti ini kalau kita tidak bisa cepat menyelesaikan, nantinya trust masyarakat bisa turun terhadap institusi tersebut. Makanya di sini kita di DPR kita menjemput bola agar nantinya kasus-kasus yang viral juga kemarin juga Bapak Dasko juga sudah memberikan bantuan hukum juga kepada korban KDRT, dan ini kan juga salah satu bukti bahwa kita di DPR kita nggak diam, kita bersuara dan kita memberitahu pada masyarakat seperti itu. Rudi, selain anggota Komisi 3, Pak Gilang Gila Farares ini juga merupakan Wakil Ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kalau melihat Indonesia, posisi Indonesia di negara-negara lain, di negara-negara yang mungkin bekerja sama dengan Indonesia sendiri, seperti apa, Pak? Jadi kita tahu bahwa BKSAP adalah Badan Kerjasama Antar Parlemen, di mana ini kita menjadi salah satu focal point melakukan diplomasi terhadap negara-negara. Tentu kita lihat Indonesia ini menjadi sangat strategis, karena kita tahu Indonesia selama 5 tahun terakhir ini kita mempunyai banyak peran di sini. Kita sudah melaksanakan sebagai host IPU di Bali 2 tahun lalu. Tahun lalu kita juga menjadi host di G20 dan juga Parlemen 20, dan juga kita menjadi host dari AIPA Jakarta juga. Dan tentu ini menjadi sebuah trust kepada dunia internasional bahwa setelah kita COVID, kita melaksanakan ekonomi kita turun dan kita bisa melaksanakan sidang itu tanpa ada masalah sekalipun. Dan juga tentu sekaligus itu kita juga memberikan ke negara-negara yang khususnya di ASEAN bahwa kita harus bisa bekerja sama. Karena dengan ada tantangan global sekarang, artinya adanya food security, adanya dari listrik juga yang kita kurang, kita harus bisa bersama-sama ASEAN member. Bagaimana kita bisa saling bersinergi, karena kebetulan saya 2 minggu lalu kita juga datang dari Laos, dan di sana kita memberikan statement bahwa di Laos itu juga banyak ada namanya segitiga emas, yang dimana dari Laos, Thailand dan juga Kamboja itu setiap tahun menghasilkan ada opium, ada narkotika yang nantinya in the end of the year mereka bakal nyampe ke Indonesia.
Ya. Dan kita di sana memberikan sebuah statement bahwa kita harus memberikan atensi yang penuh terhadap ini sehingga nanti jangan sampai yang dilaksanakan di segitiga emas ini bisa berdampak ke negara-negara ASEAN lainnya. Seperti itu. Terakhir Pak, apa yang perlu dioptimalisasi kalau begitu untuk bargaining antar parlemen kita melihat isu-isu global yang ada saat ini yang tentu menjadi perhatian besar atau suara dari masyarakat Indonesia tetapi dalam jalur parlemen dunia? Gimana? Yang pertama tentu kita harus memastikan bahwa kita setiap tahun itu ada sekitar 130 lebih grup kerjasama antar parlemen GKSB yang dimana itu di dalamnya terdapat 5 atau 6 anggota parlemen yang setiap satu periode mereka bakal pergi ke luar negeri dan melaksanakan diplomasi. Tentu di saat mereka melaksanakan diplomasi ini, mereka pulang mereka akan membawakan sebuah hasil yang ini nanti hasilnya harusnya bisa dikelarkan dengan pemerintah. Dan tentu di sini adalah PR kita bersama, gimana kita di parlemen kita bisa memberikan manfaat ataupun hasil dari kita pergi ke negara-negara lain ini agar nantinya hasil ini bisa menjadi suatu kesepakatan dan juga menjadi suatu visi misi bersama sehingga kita bisa mencapai generasi emas yang tadi saya bilang. Pak Gilang, terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Bini kami. Mudah-mudahan sukses semuanya Pak ya. Apa yang cita-citakan dan juga suara masyarakat terakomodir dengan baik oleh Komisi 3 terutama di permasalahan hukum dan juga untuk parlemen kita memiliki potensi ataupun juga posisi yang bargaining yang cukup kuat di dunia internasional. Terima kasih Pak Gilang. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa maupun pendengar, demikian wawancara kami dengan Bapak Gilang Dila Farares yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Dan terus perbarui informasi Anda terkait sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-79 tahun, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN 2025. Kita kembali ke studio. Demikian wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI.